Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman jamaah sekalian yang saya cintai, hari ini insya Allah kita akan membahas selangkah lagi kita menuju ke Baitullah. Kalau boleh saya tanya dulu nih ke teman-teman, siapa yang sudah rindu dengan Baitullah? Boleh raise hand? Masya Allah. Saya rindu. Baik, coba saya tanya dulu ya. Mbak Ita Octavia yang raise hand ini. Silahkan dibuka mic-nya Mbak. Atau Ibu. Ya, Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Tolong sebutkan usia juga. Oh, Surabaya. Saya panggil siapa nih, Mbak atau Ibu? Terserah Ustazah. Masya Allah. Sudah menikah tapi belum punya anak Ustazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha kaya memberikan keturunan kepada Mbak Ita. Amin. Dan nanti di sana insya Allah perbanyak doa di tempat-tempat mustajab. Ya Masya Allah. Ya ada banyak kasus yang saya temui. Teman-teman yang belum dikaruniai momongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berangkat umroh, ada kesempatan ibadah umroh, di sana benar-benar meminta kepada Allah, pulang dari umroh hamil. Masya Allah. Semoga nanti Mbak Ita pulang dari sana hamil ya Mbak. Mau berapa anaknya, kembar atau berapa? Kalau bisa kembar Ustazah. Kembar, ya. Yang terbaik lah ya dari Allah, Masya Allah. Baik. Iya. Kenapa Mbak Ita rindu ke Baitullah? Oh, belum pernah ke sana sih Ustazah. Ini baru pertama kali ke sana. Masya Allah. Tapi sudah lihat ya, maksudnya sebelumnya sudah lihat-lihat, di mana itu lihatnya? Ya banyak di media sosial Ustazah. Kan tentang Mekah kan kayaknya di sana tempatnya adem gitu. Oh, karena tempatnya adem, berarti di Indonesia nggak adem ya? Enggak. Baik. Berarti Mbak Ita ke sana katanya karena tempatnya adem. Baik Mbak, terima kasih. Jazakillahu khairan. Baik, kemudian Mbak Redmi nih siapa, mohon diganti namanya Bu? Mbak, silahkan. Ya, Mbak Ghaya Al-Hamid. Silahkan, boleh dibuka mic-nya. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Baru Ghaya ya ini ya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Mbak. Kenapa rindu ke Baitullah? Atau kenalan dulu, Mbak Rughaya ini dari Bali teman-teman. Mbak atau Ibu saya panggilnya ini? Ibu Oh Ustazah. Ibu, ya kemarin sempat ketemu di hotel ya? Iya, alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah. Bisa ketemu Ustazah. Senang banget. Masya Allah. Masya Allah. Bali. Ya, dari Bali. Iya, benar. Alhamdulillah. Kemarin Mbak Rughaya kok bisa langsung menebak saya Aziza padahal saya nggak pakai name tag loh. Saya sudah feeling, saya cari-cari terus dan nyari mana Ustazah gitu. Oh, Jadi Ustazah saya cari tahu juga sama mana ya Ustazah Imratul Azizah gitu. Saya nanya-nanya Ustazah. Masya Allah. Jadi, pas sama itu ada stafnya yang dari Alila itu, iya ada tadi kemana? Cari-cari deh pokoknya. Maka saya sudah suka suaranya Ustazah, Masya Allah jadinya. Jadi saya kenal banget setiap hari kan alhamdulillah dengerin kajian Ustazah di grup Mutiara Hikmah. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Ya Ibu silahkan, kenapa rindu ke Baitullah Bu? Kalau mau dibilang rindunya nggak bisa diungkapkan Ustazah, Masya Allah pengen banget rasanya. Jadi nggak bisa ngomong rindunya kenapa. Jadi ya nggak bisa ngomong jadi Ustazah. Pokoknya kepengen banget ya rindu sama kemakamnya Rasul, untuk muhasabah diri juga Ustazah, banyak sekali keinginannya untuk bisa berdoa buat keluarga, buat anak-anak, itu Ustazah. Masya Allah, baik Ibu, terima kasih, jazakillahu khairan. Baik, ya wa iyyaki fa jazakillah khair. Satu lagi ya, Mbak Nur Hudaifah, biar witir 3. Silakan Mbak Nur Hudaifah, boleh dibuka mic-nya, boleh perkenalan diri juga boleh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Iya, Dari mana Mbak? Oh iya, saya Nur Hudaifah, biasa dipanggil Devi Ustazah. Mbak Devi, Ibu atau Mbak ini saya panggilnya? Ibu Ustazah. Ibu, Masya Allah. Atau temannya Bu Lina apa ya? Bukan? Iya, betul Ustazah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Silakan Ibu Devi. Iya, saya tinggal di Sidoarjo Ustazah. Sidoarjo, Masya Allah. Ya. Baik.
Silahkan. Mungkin sama ya Ustaz ya, sama Bu yang dari Bali, dari Bu Holia ya. Bu Ruqayyah, Iya, Ruqayyah. Ya. Itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya rindu aja. Rindu ke sana. Jadi sudah nggak iri lagi gitu lihat teman-teman yang saya bolak-balik ke mana, ke luar negeri yang macam, tapi iri banget sama orang-orang yang bisa ke Mekah bolak-balik. Apalagi setelah pandemi itu kan kok bisa ya setelah pandemi itu kok orang-orang itu sudah bisa ke sana padahal waktu itu ditutup, sedangkan kita kok nggak bisa ya. Itu Pak, jadi kayak sudah di hati itu kenapa kita nggak bisa, juga iri banget sama orang-orang yang bisa bolak-balik ke sana gitu, nggak tahu kenapa gitu Ustazah. Ya rindu aja gitu, kayak apa ya Ustazah, Tidak bisa digambarkan ya. Tidak bisa diucapkan. betul. Masya Allah. Masya Allah. Itu. Baik, barakallah. Baik Ibu, jazakillah khair. Terima kasih. Masya Allah. Baik teman-teman yang saya cintai karena Allah, memang banyak dari kalangan umat Islam yang sangat rindu untuk datang ke Baitullah. Dan ini merupakan fitrah yang memang Allah berikan kepada diri seorang muslim untuk senantiasa kangen. Bahasa Jawanya mungkin ngangeni tempatnya. Di Allahu Akbar ya, bagi siapapun yang sudah pernah ke sana, teman-teman yang sudah pernah ke sana pasti pengen lagi dan pengen lagi. Karena itu memang subhanallah sudah Allah berikan fitrah demikian kepada setiap muslim ya, kerinduan untuk berziarah ke Baitullah, melantunkan talbiyah ya, subhanallah. Apalagi nanti ibu-ibu ketika ibu-ibu membaca talbiyah benar-benar diresapi apa yang ada di dalam kalimat talbiyah. Itu akan berbeda rasanya ketika kita bertalbiyah, kita tidak paham makna talbiyah dengan kita memahami makna talbiyah. Maka sebelum berangkat, ibu-ibu nanti dibaca-baca lagi buku bimbingan umrohnya. Insya Allah nanti di sana ada talbiyah dan di sana insya Allah juga ada arti dari kalimat talbiyah. Ya, dan ibu-ibu pelajari dulu sehingga nanti ketika ibu-ibu pas waktu ibu-ibu membaca kalimat talbiyah itu akan ada rasa ya, akan ada rasa. Jadi seperti kita tahu ya bahwa dalam kalimat talbiyah itu ada kata labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kalau kita lihat ya Bu, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang untuk memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Sesungguhnya segala puji, segala nikmat dan kerajaan semesta hanya milikmu. La syarika lak, dan tidak ada sekutu bagimu. Allahu Akbar. Berarti ibu-ibu yang nanti membaca talbiyah, itu artinya ibu-ibu kita semuanya sedang memenuhi panggilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak semua hamba Allah itu dipanggil. Ada orang yang dia punya uang, punya biaya untuk umroh, tapi tidak Allah panggil. Dan ada orang yang mungkin dari segi materi belum mampu untuk berangkat umroh, tapi dengan caranya Allah panggil ia untuk datang ke Baitullah. Jadi unik umroh itu selama saya mendampingi perjalanan ibu-ibu untuk beribadah umroh itu subhanallah luar biasa ya. Jadi saya pernah menemui ibu-ibu ya, Masya Allah, saya lupa tepatnya tahun berapa, itu beliau berjualan warung gitu ya, Masya Allah, jualan nasi. Kemudian datang ke tempat kami itu membawa uang dengan menggunakan karung gitu loh. Jadi uangnya tuh ada 10 ribuan, ada 5 ribu, ada 20 ribu, ada 50 ribu, macam-macam. Kemudian saya subhanallah lihat, itu benar-benar uang hasil beliau nabung tuh dibawa, nggak ditukar dulu nggak Bu. Artinya subhanallah ibu ini benar-benar perjuangan mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bisa umrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itu
ketika teman-teman semuanya terpilih menjadi tamunya Allah, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak semua hamba-hamba Allah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berangkat umroh. Apalagi kita insya Allah biidnillahi ta'ala akan umroh pada bulan Ramadan. Dan pahalanya akan berbeda antara umroh pada bulan Ramadan dan umroh di luar bulan Ramadan. Ketika umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji bersama Rasulullah SAW. Sungguh sangat banyak teman-teman ya, fadilah yang kita dapatkan nanti kalau kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengerjakan umrohnya benar-benar mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita terus berdoa kepada Allah semoga kita dimudahkan selangkah lagi menuju ke Baitullah untuk menjadi sebuah kenyataan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman ya subhanallah dalam surah Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ketika itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah. Di mana kita tahu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu yang meninggalkan istri beliau yang tercinta yaitu Hajur, atau biasanya orang Indonesia menyebutnya Siti Hajar atau Siti Hajur, dengan putra tercinta beliau yaitu Nabi Ismail alaihissalam di sebuah tempat, di sebuah lembah. Jadi memang Mekah itu dulunya lembah, ya. Sampai sekarang kita juga bisa melihat area Ka'bah itu nanti menurun ya, karena memang dulunya adalah lembah. Kemudian kata Nabi Ibrahim, aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Subhanallah. Lembah yang mana engkau muliakan, dan aku berharap ya agar mereka bisa melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia tahwi ilaihim. Hati sebagian manusia cenderung untuk ke tempat tersebut, yaitu ke Baitullah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas samarat, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun. Mudah-mudahan ketika Allah beri mereka buah-buahan, mudah-mudahan mereka bisa bersyukur. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi dalam doa tersebut, ya kita bisa melihat bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar hamba-hamba Allah dibuat kangen, ya, dibuat rindu untuk ke Baitullah, ya subhanallah. Dan subhanallah, kita tahu ya akhwat, ibu-ibu jamaah sekalian, bahwa kota Mekah itu adalah kota yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang paling mulia ya selain kota Mekah. Dan nanti kita akan tahu kenapa Allah muliakan kota Mekah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya. Di antara para ulama menyebutkan karena di kota Mekah itulah Al-Quran diturunkan. Dan sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran pasti Allah muliakan. Kenapa bulan Ramadan mulia? Karena di antaranya diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Kenapa malaikat Jibril dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpinnya para malaikat? Karena malaikat Jibril termasuk malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitu pula Nabi kita Muhammad SAW Allah muliakan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW Allah muliakan? Karena mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quran. Siapapun yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan muliakan, pasti itu, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Baik, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, berkat doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jadikan Makkah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan Allah jelaskan dalam surah Al-Imran, apa kata Allah? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Kata Allah, sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk dijadikan sebagai tempat beribadah adalah Baitullah. Dan Baitullah yang diberkahi, mubarak, dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada banyak kisah ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang ketika berada di negerinya belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian pulang dari umroh, pulang dari haji, subhanallah, berubah 180 derajat. Allah berikan hidayah di sana. Dan itu banyak sekali. Maka nanti saya berpesan ketika ibu-ibu di sana, perbanyak doa. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan doa ini juga bisa ibu-ibu baca ya ketika kita masih berada di Indonesia atau ketika kita sedang perjalanan menuju ke Madinah ya. Karena kita tahu doanya musafir itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari doa yang mustajab. Ini nanti harapannya buku doa-doa kan sudah ada dikasih ya dari pihak travel, itu ditaruh atau diletakkan di tas teng-teng. Jadi kapan ibu mau membuka dalam perjalanan ibadah umroh nanti di pesawat misalnya, karena perjalanan kita cukup lama ya, maka boleh memperbanyak doa. Ya. Bagaimana Ustazah kalau kita doanya pakai bahasa Indonesia? Ya boleh juga, ya boleh. Jadi kalau lebih afdal pakai bahasa Arab, tapi kalaupun misalnya belum bisa, termasuk misalnya kayaknya susah deh kalau di perjalanan kita sambil baca gitu, tidak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Ya Masya Allah. Baik, kemudian yang ingin saya sharing, ketahuilah bahwa ketika kita itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkunjung ke Baitullah, ke kota Makkah dan juga ke kota Madinah, maka sungguh itu adalah kebaikan dari Allah. Kenapa? Karena kita akan merasakan nikmat dilipat gandakannya pahala. Subhanallah. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini tidak lama. Bahkan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, kata beliau, umur atau usia umatku itu ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Ya subhanallah. Dan ini adalah usia yang cukup pendek ya kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Maka Allah Azza wa Jalla berikan bonus kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, kepada kita ketika kita sholat ya, subhanallah, di Masjidil Haram, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, menjadi 100.000. Allahu Akbar. Apa kata Rasulullah SAW? Salatu fi Masjidil Haram afdalu min 100.000 salah. Ya. Jadi salat di Masjidil Haram itu keutamaannya, pahala yang akan kita peroleh dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Ya. Begitu pula ketika seseorang sholat di Masjid Nabawi, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 1.000. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sholatu fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi ma siwa." Ya, bahwa sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, itu lebih utama daripada sholat di tempat lain. Sholat di masjidku pahalanya 1.000 pahala. Masya Allah, Allahu Akbar. Sayangnya banyak ya di antara hamba-hamba Allah yang belum berlomba-lomba untuk beramal salih, mengejar pahala karena pahalanya nggak terlihat. Coba kalau misalnya ibu-ibu ya, saya mau tanya nih ke ibu-ibu, kalau seandainya ada sebuah masjid, di situ ada pengumuman yang sholat di masjid ini akan diberikan uang 100 juta misalnya, atau jangan banyak-banyak 100 juta, 100.000 lah, 100.000. Kira-kira menurut ibu-ibu banyak nggak orang ingin sholat di masjid tersebut? Yuk, ya. Banyak, Masya Allah. Kenapa? Karena kelihatan pahalanya. Tapi masalahnya ini tidak terlihat. Tapi pasti akan kita dapatkan. Karena itu janji Nabi kita Muhammad SAW. Kapan akan kita dapatkan? Di akhirat nanti. Jadi ketika ibu-ibu itu sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, oh iya, termasuk kalau di Mekah ibu-ibu, pahala 100.000 ini didapatkan oleh ibu-ibu bukan hanya ketika sholat di Masjidil Haram, tapi
ketika salat di area Makkah atau di tanah haram. Ya. Jadi ketika salat di tanah haram itu sudah mendapatkan 100.000. Masya Allah. Kalau di Madinah, ya salatnya di Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah, biasanya hotel di Madinah relatif lebih dekat ya daripada di kota Makkah. Ya Masya Allah. Baik, setelah kita tahu keutamaan yang bisa kita peroleh ya ketika sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, maka yang perlu kita ingat-ingat kembali, ibu-ibu, perbanyak doa juga. Doa agar kita dimampukan oleh Allah ketika sudah sampai ke sana untuk bisa beribadah secara maksimal. Karena yang namanya amal salih itu semata-mata bukan karena kemampuan kita bisa ke sana, kita sehat, bukan. Tapi itu murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu. Ya. Dan kita berdoa setiap hari di dalam surah Al-Fatihah kita, apa yang kita ucapkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu artinya kita sedang meminta pertolongan kepada Allah untuk dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Baik. Nah, setelah kita tahu bahwa di sana nanti insya Allah kita akan beribadah untuk sholat. Juga nanti di sana insya Allah ibu-ibu bisa, kalau berarti kita sampainya ke kota Madinah dulu ya, bisa ke Raudhah insya Allah. Ya bisa ke Raudhah, dan Raudhah ini sekali lagi ingin saya tekankan bukan bagian dari rukun umroh. Jadi kalaulah misalnya di sana nanti dimudahkan kita untuk bisa masuk Raudhah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kalau misalnya ternyata qadarullah kita belum bisa masuk Raudhah, maka jangan kita kemudian berburuk sangka kepada Allah. Jangan kemudian kita bersedih hati. Tetap kita berdoa kepada Allah nanti di Mekah, ya Allah, saya kemarin belum ke Raudhah. Saya minta kepadamu, wahai Rabbku, mudahkanlah hamba untuk bisa ke Raudhah ya, di kesempatan yang lain dalam waktu yang dekat misalnya. Jadi ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kembali untuk ke sana ya, karena kita belum ke Raudhah. Baik. Kemudian nanti yang ingin saya bagi pada kesempatan yang berbahagia ini, khususnya kalau kemarin insya Allah fikih umroh sudah dijelaskan oleh Ustadz ya, ingin sedikit untuk sharing terutama masalah ibu-ibu. Untuk kita sebagai akhwat, maka tidak diwajibkan untuk memakai baju ihram berwarna putih. Jadi bebas ya, bebas, dan memakai baju yang pasti adalah baju yang sesuai dengan syariat ya. Tidak tipis kainnya, tidak terlalu ketat baju yang kita pakai, dan kita berusaha untuk mengikuti apa-apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Mudah-mudahan ketika kita benar-benar mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita ya. Dan diantara yang ingin saya bagi juga pada kesempatan yang berbahagia ini, ibu-ibu, nanti insya Allah kan untuk manasik ya ada lagi di kota Madinah insya Allah, khusus untuk akhwat yang berkaitan dengan akhwat. Di sini bagi teman-teman yang misalnya ya memutuskan untuk tidak memakai pil penunda haid, kemudian qadarullah pas sampai di Mekah atau pas di Madinah haid, maka tolong saya dikabari ya, tolong saya nanti dikabari. Insya Allah nanti saya akan berkoordinasi dengan tim bagian mutawif sana ya. Kalau misalnya memang teman-teman haid dan nanti pas melewati mikot, kemudian teman-teman dalam keadaan haid, artinya berarti nanti sampai ke Mekah tidak bisa tawaf ya. Nanti kami dikabari, insya Allah nanti kita akan agendakan untuk yang haid, mudah-mudahan ada waktu untuk bisa umroh. Tapi kalau misalnya waktunya mepet, ini kan 13 hari itu sudah sama perjalanan ya teman-teman. Teman-teman ingin memakai pil penunda haid, maka diperbolehkan. Saya sudah berkonsultasi dengan dokter kandungan yang ada di Yogyakarta. Kemudian beliau merekomendasikan sebuah obat namanya Regumen ya. Dan saya bukan iklan Regumen ya. Monggo ibu-ibu boleh pakai apa aja. Yang penting saya waktu itu tanya ke dokternya, dok ini aman enggak?
Kata beliau insya Allah aman. Dan itu makanya kata beliau 1 hari 1 pil saja. Ya. Dan kalau ada kan obat penunda haid itu, pil penunda haid yang 1 hari itu 3 kali ya ibu-ibu. Tapi yang untuk merek ini hanya 1 kali saja. Dan itu diminum 1 pekan sebelum kedatangan haid. Ya, baik. Nah, yang ingin saya bagikan juga kepada teman-teman, khusus kita sebagai akhwat atau sebagai perempuan ya, nanti kalau sesampainya kita di kota Madinah, mohon dengan sangat teman-teman untuk kita benar-benar tidak memisahkan diri dari rombongan ya. Nanti turun dari pesawat tuh, insya Allah nanti kita ikuti saja arahan dari Aliyah ya. Kita ikuti arahan dari Aliyah. Kenapa? Karena kalau misalnya saking senangnya tuh, sudah sampai kota Madinah gitu ya, akhirnya keliling-keliling, padahal namanya bandara kan luas gitu ya, Masya Allah. Dan subhanallah nanti teman-teman akan rasakan, karena teman-teman tuh rindu yang luar biasa ya. Maka terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali ya, ada juga jamaah yang ketika sudah sampai kota Madinah, di bandara Madinah itu langsung sujud syukur gitu ya, Masya Allah. Saya pernah lihat itu ya, Masya Allah, karena saking senangnya. Maka boleh teman-teman sujud ya, tanda syukur kita kepada Allah, tapi tidak jauh-jauh ya. Nanti tetap berada dalam rombongan, sehingga nanti kalaupun ada arahan kita bisa langsung mengikutinya ya. Dan nanti ya akhwat, teman-teman yang saya cintai karena Allah, ketika sudah sampai di kota Mekah ya, kita fokuskan untuk memperbanyak ibadah ya, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan nikmat ibadah, karena ibadah itu punya rasa, punya iman itu ada rasanya ya, Masya Allah. Dan bagi teman-teman yang nanti ketika tawaf, kita nanti ikut arahan Aliyah ya, kita akan tawaf di lantai yang dekat dengan Ka'bah atau lantai atas, kita nderek, kita manut ya. Bagi teman-teman yang nanti misalnya ada yang tawaf di area Ka'bah, maka tidak memaksakan diri untuk bisa memegang Hajar Aswad ya. Kondisinya saat ini subhanallah penuh ya, Masya Allah. Dan tidak memaksakan diri juga untuk masuk sholat di Hijr Ismail. Kalau dimudahkan oleh Allah, maka boleh sholat. Tapi kalau Allah belum mudahkan, ya kita sampai harus akhirnya berdesak-desakan dengan laki-laki. Misalnya sampai pernah juga saya lihat, subhanallah, ada wanita tapi bukan dari Indonesia. Saya lihat itu sampai auratnya terbuka hanya untuk apa? Untuk bisa sholat di Hijr Ismail. Maka hal demikian sebaiknya kita jauhi ya. Dan nanti saya minta kepada teman-teman semuanya ketika berada di sana, tolong jaga lisan ya, karena banyak sekali dosa kaum wanita itu yang berhubungan dengan lisan. Subhanallah, ingat apa yang kita ucapkan semuanya doa. Jadi daripada kita nggak bisa berucap yang baik, lebih baik kita diam. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita nggak bisa berkata-kata baik, hendaklah kita diam. Ya, hendaklah kita diam. Baik, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap apa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memudahkan kita untuk disampaikan ke Baitullah. Amin, Allahumma amin. Saya tutup dulu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.